Halo teman-teman, salam kopi tambah gula. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan untuk melihat bonsai kelapa ukir ya. Ini berlokasi di daerah Klungkung teman-teman. Jadi sesuai map ini kurang lebih 45 menit ya dari kota saya. Jadi beliau punya banyak sekali bonsai kelapa ukir teman-teman. Sedikit perjalanan saya rekam dan ini sudah sampai di gua Jepang teman-teman. Jadi ini gua yang ada sudah dari dulu ya. Nah, ada patung gajah juga dan nanti kita akan melihat koleksi dari Pak Putu Puspa teman-teman. Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Jadi kali ini saya berada di kediaman rumah Pak Putu Puspa, berlokasi di Akah Klungkung teman-teman. Jadi beliau ini adalah seorang seniman ukir bonsai kelapa ya. Jadi di belakang saya ini banyak koleksinya. Nanti coba kita tanya-tanya sedikit pada beliau, apakah koleksi-koleksi ini dijual apa dibiarkan sebagai koleksi pribadi. Nanti kalau dijual mungkin teman-teman bisa minat, nah nanti akan dikirim-kirim ya. Jadi ada Vespa, ini ada yang biru, ada yang putih susu ya, itu yang merah, dan di belakang juga ada ular berkepala 3 dan burung elang. Banyak lagi di belakang ini. Yuk langsung saja kita tanya pada pemiliknya. Kebetulan beliau lagi ngukir sabut ya. Langsung saja kita tanyakan. Om Swastiastu Pak Putu. Swastiastu ada. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Salam kopi tanpa gula. Salam kopi tanpa gula. Apa kabar Pak Tu? Sehat. Baik. Jadi lagi bikin ukiran apa sekarang Pak Putu? Ini iseng coba belajar mengkreasikan patre Bali, tapi saya bukan seniman, jadi ya agak-agak susah lah untuk berkreasi motif kayak gini, menambah motif ukiran Bali. Ya hasilnya cuman sekedar begini, oret-oret gajah. Nanti tidak tahu hasilnya kayak gimana Ya. karena bukan seorang seniman, ya gangguin lah buat hiburan gitu. Jadi untuk pengerjaannya manual saja Pak, menggunakan pisau kecil itu ya? Ya saya biasanya niki untuk berkreasi hanya menggunakan cutter ya sama pisau kecil ini. Kalau ya agak gampang ngerjainnya pakai cutter ya, pakai cutter doang. Kalau agak rumit motongnya pakai pisau yang kecil. Biasanya ini aja cutter ya, ya, bisa cutter ya. yang besar aja, tapi harus betul-betul dia tajam karena serabut itu agak lentur. Ini ada kupu-kupunya Pak ya? Ya ini yang udah. Untuk pengerjaan satu ukiran bonsai kelapa seperti di atas ini berapa hari biasanya Pak sampai finishing? Wah, kalau yang motif kayak gini, yang ini? elang ini saya kreasikan
mencengkram ular. Kalau maksimal dikerjakan full itu sampai 4-5 hari. Full ya? Full ya, 4 dulu. Udah bagus nih. Nanti kalau dijual ini berapa kira-kira Pak? Ya, kalau untuk suatu kreativitas seni nilainya itu relatif ya kadang ya. Yang bentuk motif kreasi niki si elang ini juga termasuk rumit pengerjaannya dalam berkreasi. Ya maklum lah, hasil seorang pemula masih belajar kayak gini gak maksimal, ya kangguin buat hiburan. Untuk yang paling gampang itu buat yang mana Pak? Kalau gampang untuk kelas pemula seperti saya, belajarnya di awal itu jangan ngambil yang rumit dulu, yang bentuk kura itu yang gampang. Kura-kura ya? Ya, kura-kura yang gampang. Bentuknya kayak ini si kura ini gampang kita buatnya karena kita membentuk langsung dari bahan yang utuh, tinggal pembentukan body, dibentuk tidak ada sambungan ya? Ya, tidak ada sambungan. Dan dulu bentuk kepala, bentuk tangan, kaki sama ekor ini utuh, tidak nyambung dia karena nempel dalam patok langsung, tidak ada tempelan. Dan untuk mengkreasikannya tuh lebih gampang lah ya, tinggal pembentukan body, dibentuk lingkaran seperti ini, dikasih garis urat-urat garis punggungnya dan pembentukan kepala sama ekor, tangan sama kaki, itu aja. Ini gampang, lebih gampang. Ini kalau sehari hasil finish dah nih. Finish ya? Sehari aja finish ini untuk berkreasi kayak gini. Kalau yang lebih rumit ya kayak ini. Silang ini rumit pengerjaannya. Rumit pengerjaannya karena di sini ada permainan tempel istilahnya ini. Bulunya ini ndak main tempel ini dari kulit sabut. Satu persatu ditempel. Juga ini rambutnya, bulunya kita pakai serat-serat sabut, nempelnya pelan-pelan sedikit demi sedikit mengikuti bentuk kepalanya. Nah, itu dah berkreasi biar lebih seni lagi. Nggak tahu dalam perjalanannya kok kepikiran nambah ular lagi dia pakai dia biar mencekram ular gitu ceritanya. Oh, ini lagi. Ya. Ini kepiting. Ya, kepiting dengan pot kayu Pak. Iya, itu kebetulan dapat bahan yang asli dari cabang kayu. Saya manfaatkan sebagai jadi pot, dia dikreasikan di sana seperti bentuk karang gitulah. Jadi kepiting bertengger di sana ya. Ini ada ayam. Terus si ayam kate. Sebenarnya si ayam ada 4. Kemana lagi? Temennya 3. Udah terbang 1. Terbang. Terbang si jago saya 1. Katanya mau dipakai tajen itu. Terus ini ada. Itu betinanya saya buat 2 pasang. Itu sepasang. Jantannya kabur 1. Itu udah belajar bertelur itu. Ini telurnya. Jadi ini dia koleksinya teman-teman. Jadi sebelumnya sudah saya wawancarai Pak Putu, tapi ada suatu kesalahan teknis yang mengakibatkan rekamannya tidak terekam. Jadi saya akan menjelaskan sedikit hasil wawancara saya kepada teman-teman ya. Jadi ini adalah bonsai kelapa burung elang ya, yang dibuat 100% dari sabut kelapa. Dan jadi konsep dari pembuatan ini menurut penuturan beliau, jadi ini dibuat dan terinspirasi ya saat pembuatan. Jadi saat ada penambahan ular seperti itu murni ya saat proses dilakukan. Sebelumnya hanya membuat konsep dalam bentuk burung saja. Tapi
seiring waktu berjalan beliau menambahkan ular seperti ini ya. Jadi sangat keren. Nah, seperti ini juga. Sebelumnya beliau ingin membuat sebuah ular berkepala satu saja. Tapi seiring proses beliau mempunyai ide dan menambahkan 2 lagi kepala ular. Dan menurut penuturan beliau, ini kelapanya. Ini adalah kelapa jumbo, teman-teman. Jadi untuk bagian ular bagian bawah ini masih dari sabut kelapa yang jumbo itu. Hanya untuk ular bagian atas dan para petapa ini itu adalah tambahan sabut ya. Jadi sebelumnya hanya ingin menambahkan ular dan berpikir juga beliau apa yang harus ditambahkan di bawah ular, jadi beliau menambahkan seorang petapa ya. Nah, ini untuk koleksi dari Vespanya. Ada 3 teman-teman, ada yang merah, putih, dan biru ya. Ini jenis yang merah ya, terdiri dari kelapa gading kuning ya. Jadi ini sudah dimodif, jadi ada tulisan Daksina juga di sebuah komunitas bonsai kelapa di Bali ya. Dan ada seekor kodok yang lagi santai. Kata beliau, jangan terlalu ruwet ya, jadi harus tetap santai. Kita dalam satu hobi harus saling mensupport dan bisa saling berbagi ilmunya ya. Jadi semakin dibagi ilmu itu akan semakin terus berkembang. Ini jenis yang putih teman-teman. Jadi untuk bentuk ini cukup detail ya, namun tidak bisa digerakkan, hanya bentuk permanen dia. Jadi di atasnya isi boneka ini. Jadi ini jenis gading oranye ya. Nah, ini yang jenis Vespa biru ya. Biru ini baru yang original ya, bentuk Vespanya. Ini masih di media air ya, jadi masih bisa dipindah-pindahkan. Mau pot yang seperti apa nanti langsung saja bisa kontak Bapak Putu Puspo ya. Jadi beliau ini sudah banyak sekali mempunyai koleksi teman-teman. Sempat bilang juga untuk koleksinya ini akan dijual atau biar ada yang mengadopsi teman-teman yang lain agar Nah, ini jenis tetap ukiran terawat gajah gitu teman-teman. Kelapa hijau ya. Ada juga membuat kelinci katanya. Ini kucing. Jadi ada angsa juga sepasang ya. Jadi beliau sih bilang untuk setiap ukiran beliau membuat sepasang sih, kebanyakan sepasang ya. Ini jenis angsa teman-teman. Jenis kelapa hijau dan kuning ya. Ini ada tupai. Dan jangan lupa tersenyum teman-teman. Seperti dalam ukiran ini, tetap tersenyum dalam kondisi apapun ya. Tetap semangat dan tetap mekenyam. Salam kopi tanpa gula. Dan beliau membandrol harga itu ya terjangkau lah buat teman-teman yang berminat. Silahkan nanti saya akan sertakan nomor telepon beliau dan saya akan langsung tanyakan juga pada beliau berapa nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini burung teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah bertanya satu persatu tentang koleksinya, tapi ada kesalahan teknis ya. Jadi tidak terekam suaranya. Jadi saya mendubbing ini, mengisi suara dan menjelaskan sedikit koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Pak Putu Puspo. Nah, ini menarik teman-teman, Donald bebek ya. Saya juga tertarik pada Donald bebek ini, tapi beliau bilang masih dalam proses ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah
ayam teman-teman. Ini yang model biasa ya, model nungging, dan ada juga ukiran elang lagi dengan seekor tikusnya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini teman-teman. Dan kata beliau inilah ukiran pertamanya, yaitu ukiran burung OWL ya, sangat sederhana, tanpa dempulan. Jadi ini real ya, dan benar-benar sabut kelapa. Dukung terus channel saya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa di share dan tag ke teman-teman yang lain ya, agar teman-teman yang lain ikut bergabung untuk membuat bonsai kelapa dan meramaikan bonsai kelapa Indonesia. Jadi ada kodok juga, 2 jenis ukirannya ya, ada yang hijau dan ada yang gading kuning dibuat. Nah, yang satu masih di media air, yang satu sudah di pot teman-teman. Jadi keunikan dari bonsai kelapa ukir menurut saya ya, saat kita masih menunggu proses yang begitu panjang dalam mencapai sebuah bonsai yang benar-benar jadi, yang full pecah daun, itu kan membutuhkan proses yang lama. Jadi dengan diiringi dengan isi ukiran seperti ini, jadi sebelum jadi pun dia sudah menarik ya, untuk dibuat sebagai interior rumah. Nah, ada ikan Nemo, ada juga burung, ini dia si ikan ya, ini burung gagak teman-teman, juga dibuat sepasang ya. Ya, jadi selamat menonton teman-teman, semoga terinspirasi dan semoga berminat dengan ukiran-ukiran Pak Putu Puspo ini ya. Sekian saja sedikit obrolan kita dengan Pak Putu Puspo ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari beliau yang senang ukiran dan senang bonkla ya. Semoga jika ada teman-teman yang ingin memiliki koleksi beliau, langsung saja nanti kontak beliau. Berapa nomornya Pak? 087 860 947 024. Ya, berlokasi di Banjar Sangging Akah Klungkung. di depan Balai Banjar ya, Depan Balai Banjar Sangging, Kabupaten Klungkung, Bali. Akah Klungkung, Bali. Oke, sekian saja. Terima kasih.